dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak Badiri, mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita sudah menyelesaikan tafsir Fatihah, tafsir lafziyah. Malam hari ini kita sampaikan tafsir ahkam, yaitu tentang hukum-hukum Fatihah. Sudah dari hukum bismillah sampai dengan hukum membaca Fatihah. Nah, dulu sudah sekilas sudah kami sampaikan tentang hukum-hukum membaca bismillah di dalam sholat. Ini kami lengkapi dengan dalil-dalilnya tentang membaca basmalah di dalam sholat. Ini ada beberapa pendapat ahli fikih itu berbeda-beda. Yang pertama Imam Syafi'i itu di dalam sholat mengharuskan, mewajibkan, wajib membaca bismillah. Alasannya antara lain adalah menurut Imam Syafi'i, sebagaimana kami sampaikan pada kajian yang lalu, bismillah termasuk ayat dari setiap surat. Jadi termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, oleh karena itu tidak bisa ditinggalkan. Hadis yang lain, alasan yang lain dari Nu'aim bin Mujmir, qala sholaitu wara'a Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah itu pertama membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya panjang sekali sampai terakhir, setelah sampai mengucapkan amin waqala dan berkata, Nu'aim bin mengata walladzi, Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sholatku adalah sholat yang serupa benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut Abu Hurairah bahwa Rasulullah sholat di sini membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Yang kedua menurut Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa ketika kita sholat, kita tidak perlu membaca bismillah. Alasannya, bismillah tidak termasuk ayat dari surat manapun. Nah, kecuali surat 27, yaitu surat An-Naml ayat 30. Ketika Nabi Sulaiman membuat surat pada Balqis, diawali dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ini tidak ada yang menyangkal. Memang bismillah itu termasuk surat An-Naml. Yang ketiga pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa di dalam sholat itu kita diperintahkan membaca bismillah dengan suara perlahan di setiap rakaat. Imam Abu Hanifah. Karena pertama beliau beralasan, pendapat beliau bismillah memang tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, hanya sebagai pemisah antar surat. Karena pemisah sehingga dari surat yang satu dengan surat yang lain atau nanti antara Fatihah dengan surat berikutnya itu diperintahkan membaca bismillah.
Dalilnya antara lain hadis dari Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftil shalah bit takbir wa qiraati bilhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Oh ini bacanya dengan suara perlahan ya. Jadi bismillah diperintah dibaca tapi dengan suara perlahan. Ini karena tadi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Artinya di sini tidak diperdengarkan kalimat bismillahnya. Yang kedua hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, juga saya makmum di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma ahadan minhum, saya tidak mendengar dari mereka semua yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengar mereka semua membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya menurut Imam Abu Hanifah mereka tetap membaca tapi bacaannya pelan, bacanya sir. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu mengatakan harus dibaca perlahan. Ya, sama dengan Abu Hanifah karena alasannya juga sama. Ya. Kalau Abu Hanifah itu dibaca dengan perlahan dan tidak disunnahkan dengan suara keras. Sekarang karena kita orang Muhammadiyah, maka dari pendapat 4 mazhab itu, majelis tarjih itu memberikan satu keputusan. Putusan majelis tarjih adalah bahwa ketika sholat kita boleh membaca bismillah dengan suara keras atau juga boleh dengan suara sir. Walaupun dalam sholat jahar itu kita boleh membaca bismillahnya dengan sir. Artinya majelis tarjih memilih kita tetap membaca bismillah walaupun dengan sir. Ini dalilnya tadi yang sudah kami bacakan dari Nu'aim bin Mujmir, kemudian dalil yang sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Dan kemudian di hadis Bukhari ini ada tambahan dari Muslim mengatakan kanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Nah, Muslim menambahkan tidak diperdengarkan bismillah baik di awal surat maupun di akhir surat. Artinya baik sebelum Fatihah maupun setelah Fatihah ketika akan membaca surat itu tidak mendengar bismillahnya, sehingga majelis tarjih itu memilih ya, kita membaca, bahkan nanti di dalam kalau di dalam bukunya Hasbi As-Siddiqi itu beliau mengatakan ini kan dalilnya ada dalil yang seolah-olah bertentangan, ada yang mengatakan tidak bismillah, ada yang harus bismillah dengan keras, ada yang bismillah jahar. Itu kata Profesor Hasbi, ini menunjukkan bahwa Rasulullah lebih sering itu tidak memperdengarkan bismillahnya. Kalau tidak memperdengarkan itu boleh dipaham beliau membaca atau boleh juga tidak membaca karena tidak mendengar. Dari beberapa dalil ini seolah-olah ada ta'arud, ada dalil yang bertentangan. Nah, yang satu mengatakan jelas saya mendengar bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya mengatakan tidak mendengar bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah dalilnya ta'arud, bertentangan. Dalam ilmu tarjih kalau ada dalil yang seperti ini ta'arud itu kemudian diambil kompromi. Al-jam'u wa taufiq, dikumpulkan dan dikompromikan. Sehingga majelis tarjih kemudian menggunakan kedua hadis itu dipakai semua. Baik jahar maupun yang tidak jahar.
bahkan boleh tidak membaca. Tapi kalau ini boleh dibaca kan tadi imam ya. Kalau tarjih tetap diperintahkan membaca. Walaupun dengan sir, walaupun di dalam sholat yang jahar, itu tetap diperintahkan membaca. Ini tentang bismillah. Sekarang tentang membaca Fatihah dalam sholat. Pertama ketika kita sholat sendiri. Atau imam sudah jelas. Pertama, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, atau disebut dengan jumhur ulama itu sebagian besar ulama, itu mengatakan bahwa bismillah adalah rukun dari sholat. Sehingga kalau rukun harus dibaca. Karena kalau rukun ditinggal, sholatnya jadi tidak sah. Dasarnya hadis dari Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis dari Abu Hurairah, man shalla sholatan. Barang siapa yang sholat lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab dan di dalamnya tidak dibacakan surat Fatihah, fahiya khidajun. 3 kali Rasulullah, maka itu akan buntung. Wairu tamamin, tidak sempurna. Nah, di sini hadis Abu Hurairah mengatakan sholat yang tidak membaca Fatihah itu sholatnya buntung, khidajun. Atau nanti dalam hadis lain dengan mengatakan aqta, terputus. Nah ini kata terputus dan buntung itu di sini disebutkan wairu tamamin, tidak sempurna. Tidak sempurna dimaknai tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak perlu membaca Fatihah. Sholatnya tetap sah, hanya saja kurang baik. Ya. Dapat pahala dari Ya dapat dong, sah, kalau sah juga dapat pahala. Iya bang, sah sholatnya kok. Hanya saja yang wajib dibaca adalah ayat dari Al-Quran, dari ayat atau surat yang manapun. Ini kata Imam Abu Hanifah. Beliau berdasarkan pertama surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 20. Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui sesungguhnya bahwa kamu berdiri sholat di dekat sepertiga malam, wanisfahu atau separuhnya, atau sepertiganya, atau isafin dan demikian juga orang-orang yang bersama dengan kamu. Wallahu yaqdirul laila wan nahar, dan Allah lah yang mengetahui, yaqdirul, yang menentukan panjangnya malam dan siang. Alima an takhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamulah yang memilihnya. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kamu. Di sini disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ayat ini jelas-jelas Allah mengatakan membaca apa saja yang kamu mampu, yang kamu hafal. Tidak harus Fatihah. Ini yang dijadikan alasan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana dengan tadi yang mengatakan la sholata liman yaqra'ul kitab, tidak sah sholat yang dibaca Fatihah. Kata la di sini itu oleh Imam Abu Hanifah tidak mesti harus dimaknai tidak sah. Hanya maknanya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna kan masih boleh. Hanya melakukannya tidak sampai sempurna. Sebagaimana ada satu hadis yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau la di sini diartikan tidak sah, maka artinya tidak sah orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid kok sholatnya tidak di masjid. Itu kalau la diartikan tidak sah. Tapi diartikan la sholata li jaril masjid, tidak sempurna
orang yang rumahnya atau menjadi tetangga dari masjid, tetapi sholatnya tidak di masjid. Jadi walaupun di rumah tetap sah, tapi tidak. Ini pendapat, lah. Pendapat pemahaman bagaimana mereka memahami kalimat dari satu hadis. Juga beliau berdasarkan berargumentasi dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah," jika kamu akan melaksanakan salat, fasbiril wudu, sempurnakanlah wudu. Tsumastaqbilil qiblata, kemudian menghadap arah kiblat. Tsumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Ini hadis dari Abu Hurairah. Itu tadi adalah ketika sholat kita sendirian atau jadi imam. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi makmum? Pertama, pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa makmum dalam sholat jahir maupun sir harus membaca Fatihah. Syafi'i dan Imam Hambali. Tadi dasarnya yang la sholata liman lam yaqra biratil kitab. Imam Malik itu mengatakan juga harus membaca Fatihah ketika sholat sirriyah. Artinya ketika imamnya tidak memperdengarkan bacaannya, maka makmum wajib membaca Fatihah. Sementara ketika sholat jahriyah, makmum tidak boleh membaca Fatihah. Jadi yang pertama itu Syafi'i, makmum itu harus tetap membaca walaupun sholatnya jahir. Imam Malik mengatakan ketika sholat sirriyah harus membaca, ketika imamnya jahir tidak boleh membaca. Dasarnya pertama surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u, dengarkanlah, wansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun. Di sini perintah ketika mendengarkan ada Al-Qur'an dibaca itu supaya kita tidak membaca apapun, mendengarkan dan memperhatikan. Sebagian ulama mengatakan ayat ini memang ditujukan ketika membaca di dalam sholat. Sehingga bacaan di luar sholat itu tidak seperti itu. Tapi sebagian lagi membaca ini umum. Baik kalau ada Al-Qur'an dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat, kita tetap harus mendengarkan dan memperhatikan. Ini dua pendapat juga. Tapi ini karena kaitannya dengan sholat, maka Imam Malik itu menyampaikan adalah dalam rangka kita sholat. Selanjutnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan ketika menjadi makmum kita tidak perlu membaca Fatihah. Kelihatannya ekstrim. Tapi beliau juga mempunyai dasar. Dasarnya tadi surat Al-A'raf ayat 204 harus memperhatikan, mendengarkan. Yang kedua juga hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, "Mangkana lahu imamun," jika kamu sholat bersama imam, fa qiraatul imam lahu qiraatun, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Jadi makmumnya gandul karo bacaan imam. Ini ada hadisnya. Yang ketiga, hadis juga riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Ibnu Ubaid Al-Humaid, "Inna majulah imam liyutamma bih," sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbaro fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Ini hadisnya panjang sampai akhirnya wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ini kami potong saja sampai dengan bacaan Fatihah. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Faiza kabbaro, jika imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kamu. Wa idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam membaca, maka dengarkanlah. Sehingga imam membaca Fatihah, imam membaca surat juga kita diperintahkan untuk tetap
mendengarkan. Sekarang majelis tarjih. Majelis tarjih memutuskan tetap kita harus membaca Fatihah. Baik imamnya jahar maupun imamnya sir. Dasarnya tadi. Ya. La sholata liman lam kita. Yang kedua juga ada hadis dari Qatadah. Dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqra'una khalfi. Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah rupanya terganggu. Di belakang ada orang yang mengikuti bacaannya. Sehingga setelah sholat Rasulullah bertanya, taqra'una khalfi, apakah tadi ada yang membaca di belakangku? Qalu, sahabat menjawab, na'am. Qalu berarti banyak orang. Berarti sing moco akeh. Na'am, fala taf'alu illa bi ummil kitab. Kata jangan kamu lakukan itu kecuali hanya membaca Fatihah saja. Ini yang diambil oleh tarjih. Alasannya kenapa makmum tetap harus membaca Fatihah. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana agar kita bisa melaksanakan surat Al-A'raf ayat 204. Artinya ketika imam membaca, kita dapat mendengarkan, dapat memperhatikan. Ini tentu apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan pilihan-pilihan. Ini artinya upaya kita supaya bisa melaksanakan itu. Tapi juga di samping kita bisa mendengarkan, kita juga bisa membaca. Maka alangkah baiknya ketika kita membaca Fatihah itu bersamaan dengan bacaan imam. Imam mau Fatihah, kita ikuti membaca sir, sehingga kan otomatis ya barengi. Jadi kan bisa mendengarkan, kita juga bisa membaca. Nah nanti ketika imam sedang membaca surat, kita sudah dengan mendengarkan saja, membaca. Walaupun tentu boleh saja ada yang mengatakan kita tidak boleh membaca apapun ketika imam sedang membaca Fatihah, karena Fatihah itu rukun. Yang harus didengarkan itu adalah Fatihah. Suratnya itu sunnah, sehingga ketika imam membaca surat, kita boleh saja tidak mendengarkan, tapi kita sibuk membaca Fatihah. Itu juga ada. Itu argumentasi masing-masing ya. Kalau tadi strategi saya itu ya ben menangi kabeh. Bareng bisa ngrungokke, bisa diam, bisa membaca Fatihah. Lah, maka ketika imam membaca surat keliru kita bisa mengingatkan. Kalau itulah tugas imam, tugas makmum. Dan makmum itu makanya Rasulullah itu sering setiap kali akan ngimami itu Rasulullah menempatkan orang yang di belakang Rasulullah itu orang yang pinter, yang bisa menggantikan imam. Terus waktu-waktu imam batal di tengah jalan, para bingung. Bayangkan ya semburi orang tahu imamnya batal. Melu batal kabeh wis. Saya kira itu Pak. Ini apa yang pengantar saya, monggo tinggal diperdalam. Ini ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya paling lambat Pak. Pertanyaan tadi pertama. Jadi gini Pak, mungkin semua orang akan pernah mengalami makmum masbuk. Yang saya tanyakan, seandainya satu imam sudah lewat membaca Fatihah, tinggal suratnya, surat sunahnya. Kira-kira makmum masbuk itu mengejar Fatihah atau mendengarkan suratnya itu satu. Yang kedua, makmum masbuk pada saat tahiyat akhir itu makmum tuh ngikuti tahiyat akhirnya atau tahiyat yang pertama. Kadang-kadang saya melihat ada yang duduknya ikut, ya duduknya, ada yang tahiyat akhir, ada yang tahiyat pertama gitu. Itu, saya kira itu dulu Pak. Ya. Pertama tentang makmum masbuk, tentang Fatihahnya. Bahwa apa yang kami sampaikan tadi ini adalah untuk sholat dalam kondisi normal. Pengertian normal itu ya
sejak awal membersamai imam bareng. Tentang masbuk itu nanti ada dasarnya sendiri, Pak. Rasulullah menjelaskan bagaimana ketika kita sholat masbuk, tentang bacaan, tentang sikap itu nanti ada hadisnya tersendiri. Tentang masbuk yang tidak membaca Fatihah, itu nanti Rasulullah mengatakan bahwa apabila kamu datang dan bisa membersamai ruku dengan imam, itu sudah sah 1 rakaat. Berarti kan belas orang mau Fatihah. Teko takbiratul ihram, ruku, kita langsung ikuti ruku. Tanpa membaca surat. Tanpa membaca, wah, orang Fatihah, itu sudah dapat 1 rakaat. Dari 1 rakaat. Ini ada hadisnya, Pak. Ya, sehingga ojo muni aku orang marem urung maca Fatihah. Kalau orang marem mau tambah siji malah jadi punjul, Pak. Malah jadi lebih, malah jadi salah. Karena apa yang Rasulullah sudah menganggap sah, berarti tidak boleh ditambah. Ya, tidak boleh ditambah. Yang kedua, imamnya sudah sampai di surat-suratnya, kita ngejarnya Fatihah. Di apa? Tidak surat. Ya kita. Iya, kita jangan membaca suratnya. Jangan baca wajah tuh, ojo baca apa? Iftitah. Takbir, imam sudah baca surat. Ojo moco iftitah. Langsung Fatihah. Kok isi orangnya ndak ora apa-apa. Iya, karena menjestain imamnya ruku orang mau belas orang baca besah pemaneh. Untuk separuh Fatihah, wis lumayan. Nah, itu tentang Fatihah. Kemudian tentang tadi sikap duduk, ini juga pernah dibahas di Suara Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu. Itu menggunakan dalil ini, Pak. Dalil bahwa ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Maka dan Rasulullah mengatakan, fasna'u ma yasna'il imam. Laksanakanlah apa yang sedang dilaksanakan oleh imam. Nah, karena imamnya duduknya sudah duduk tawarruk, maka walaupun kita rakaat pertama duduknya tawarruk, mengikuti imam. Ngerti, Pak? Banyak, Pak. Ya karena belum memahami hadis ini, Pak. Kalau belum memahami hadisnya. Nanti kalau udah memahami hadisnya ya iya. Wasna'u ma'astar salimam. Ikutilah, laksanakan apa yang sedang dilaksanakan oleh imam. Maka dengan hadis ini mengingat ini jadi pembicaraan juga karena Rasulullah mengatakan ikuti imam itu untuk diikuti. Bagaimana kalau kita makmum pada orang yang kunut subuh? Nah ini kan persoalan ini. Apa kita ikut kunut? Nah itu kunut juga nggak apa-apa. Karena kunut itu kan bukan kesalahan, bukan satu kesalahan. Itu kan masalah khilafiyah. Kalaupun tidak, ya, kita menganggap bahwa kita tidak melaksanakan sunnah kan juga tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga setinggi-tingginya kunut itu hanya sunnah. Artinya apa? Sebagian mengatakan sunnah, kalau kita Muhammadiyah mengatakan tidak disunnahkan membaca kunut subuh. Sehingga ketika kalaupun kita tidak mengikuti, kita tidak salah karena meninggalkan sunnah. Tapi kalaupun kita mengikuti juga tidak salah karena dasarnya ini. Kalau dulu pengalaman saya ngikuti masuk ke Ustaz Anan waktu di Masjid Burhan itu Ustaz Anan memberikan kesempatan yang pakai kunut. Ustaz Anan selaku imam itu dia kunut ampun lah, baru dia yang selanjutnya. Nah. Itu yang dijalankan oleh Ustaz Anan. Ya, yaitu ijtihad pribadi, Pak. Ijtihad pribadi. Kayak gitu. Yang baik adalah begini, Pak. Baik kita makmumnya wong Muhammadiyah kabeh, apalagi ada orang luar. Yang namanya sholat subuh, itu kata Rasulullah, sholat yang panjangnya lebih panjang daripada 4 sholat lainnya. Jadi di situ kita melaksanakan kunut, pengertiannya bukan membaca Allahumma hdini, tapi konata artinya berdiri panjang. Berdiri panjang di dalam sholat.
sehingga bacaan suratnya yang panjang. Otomatis kalau bacaan suratnya berdirinya panjang, rukuknya juga harus panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang. Ini yang baik. Sehingga ketika kita berdiri i'tidalnya lama, wong sing pak kunut ya monggo kunut, sing ora ya bacaan. Bacaan terserah itu, Pak. Kan seperti tadi, antara Fatihah dan surat. Kan ada orang yang katanya memberi kesempatan makmum biar maca Fatihah. Ya ada jeda-jedanya. Nah, memberi Fatihah kan jedanya panjang. Itu nggak ada dasarnya. Karena jeda antara Fatihah dan surat itu hanya sekedar kita mengambil nafas. Makanya termasuk harus ada jeda antara waladhdallin dan amin. Karena ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang aminnya bersama aminnya imam, maka akan diampuni dosanya. Kenapa? Karena aminnya imam itu diikuti bersamaan dengan imamnya malaikat. Sehingga nek sing bersamaan imamnya dengan aminnya bersama imam, berarti bersamaan dengan aminnya malaikat. Maka akan diampuni dosanya. Makanya ketika wairil maghdubi alaihim waladhdallin, jeda sebentar, nunggu imamnya ambil napas. Kadang-kadang waladhdallin nuri mandepes, amin. Ayo kayak bocah-bocah itu harus. Kalau imamnya tidak, aminnya ada yang aminnya tidak bersuara. Keras. Ya, tidak. Kalau ikuti sunnah Rasul keras, dikeraskan. Siapa hadisnya ya? Amin juga, apa imam juga membaca amin. Ada lagi, monggo? Ada, Pak. Ya. Jadi terkait dengan duduk iftiros itu ada pendapat atau ada yang melakukan ketika sholat Jumat itu sujud duduk terakhir itu iftiros, Pak. Hah? Duduk itu sholat Jumat ya. Hah? Sholat Oh iya. Itu iftiros, tidak tahu alasannya karena 2 rakaat itu duduknya iftiros, kemudian nanti rakaat berikutnya 3 atau yang keempat itu tawarruk. Sehingga kalau sholat Jumat itu kan hanya 2 rakaatnya dia iftiros. Dan bisa diberitahu tapi tidak mau, Pak. Iya. Meskipun, Pak. Ya, kalau tidak mau nggak apa-apa, bayarkan, Pak. Karena ada dasarnya. Ya, Bang, ada dasar. Ada hadisnya. Jadi sholat 2 rakaat itu duduknya iftiros. Tapi juga ada hadis lain. Hadisnya tidak tunggal tentang itu. Ada hadis lain yang mengatakan hadis ini diikuti oleh tarjih adalah bahwa duduk setiap rakaat yang ada salam, maka duduknya tawarruk. Setiap rakaat yang ada salam, berapapun jumlah rakaatnya. Apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu kalau terakhir akan salam, tetap tawarruk. Tawarruk itu yang G. Di selonong ke terakhir itu tawarruk. Nah, singlinggu ini iftiros. Dan juga ketika imam duduk tawarruk, iftiros berarti kan tidak mengikuti imam. G. Ya betul. Kan maksudnya seperti itu. G. Tapi makanya ya biarkan saja lah, karena mereka kan tidak sesuai tarjih, tapi kan ada dasarnya. Iya. Tapi kalau kita Muhammadiyah ya saya akan selalu sampaikan tarjihnya. Monggo, dilanjut. kalau pas ada Jumatan kita kerja kemudian mengharuskan kita tidak Jumatan. Sholat apa itu, Pak? Pada saat itu. Sholat apa? Jumat apa zuhur? Jumat apa zuhur? Ya. Berapa rakaat? Ya. Ini kalau saya jawab langsung tarjih. Kalau tarjih sholatnya zuhur, Pak. Zuhur. Safar ya. Hah? Safar. Disapa. Oh, kalau lagi safar. Sebenarnya kan dasarnya begini. Dasarnya surat Al-Jumu'ah ayat yang 9 itu kan pertama idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'al dzikra dzalul ba'i. Ya ayyuhalladzina amanu ngarepe aman.
Yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Maka hukum asal Jumatan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Karena ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Buh lanang, buh wedok. Ketika ada panggilan sholat Jumat, bersegeralah untuk sholat Jumat. Tapi kemudian ada pengecualian dari hadis Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa as-sholatul jum'atu wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim dengan berjamaah. Jadi ada Jumat, ada jamaah. Illa ala arba'atin, kecuali 4 hal yang tidak diwajibkan, yaitu imra'atun asobiyun al-marid, ya, orang laki-laki, kemudian perempuan, budak, dan orang yang sakit, itu dikecualikan. Nah, pengecualinya tidak dikecualikan apa tidak dikecualikan sholat Jumat, apa dikecualikan tidak sholat berjamaah. Ini ada pemahaman. Kalau yang mengatakan tidak diwajibkan berjamaah, berarti tetap harus sholat Jumat. Karena hukum asalnya diperintahkan. Maka sholatnya 2 rakaat, Pak. Walaupun sendirian di rumah. Tapi orang khutbah. Itu. Tapi kemudian kalau yang pemahamannya dikecualikan tidak sholat Jumat, maka kembali sholatnya zuhur. Konsekuensi hukum bagi orang yang mengatakan kita tetap harus sholat Jumat karena di sholat Jumat itu tidak ada sholat zuhur, sehingga tidak boleh sholat zuhur, soalnya tetap Jumat walaupun sendirian. Maka saat itu kita kalau dalam safar tidak boleh menjamak antara Jumat dan asar. Tetapi bagi yang memahami bahwa ketika kita tidak sholat Jumat, karena berarti sholatnya zuhur, maka kita baru boleh. Konsekuensinya itu. Lah Muhammadiyah berpaham, kita sholatnya zuhur, makanya kita boleh kalau safar jamak Jumat dengan asar. Monggo, pilihan, tinggal pilih. Nah, kita Muhammadiyah yang milih tarjih. Untuk sholat Jumat setelah sholat Jumat, Bapak. Iya. Ada pendapat katanya kalau di masjid harus 4. Iya. Karena kalau di rumah 2. 2, nggih. Itu bukan pendapat, Pak. Itu hadis Rasulullah, Pak. Rasul mengatakan gitu. Kopi, Pak, itu kopi. Iya. Itu yang hadis itu. Iya, itu hadis. Lagi siapa? Kopi lagi. Jadi kalau di masjid harus 4, kita kalau di rumah 2. Tadi pertanyaan apa? Sholat Ya, sholat sunnah Bapak. sholat sunnah pada Jumat. Itu memang seperti itu, Pak. Jadi sholat Jumat itu kita boleh memilih mau yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat. Nah pilihannya kalau kita memilih sholat di masjid itu 4 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat. Baru sholat Jumat zikir terus pulang. Sholat sunnahnya di rumah itu 2 rakaat. Tapi kalau di masjid 4 rakaat. 4 rakaat itu apakah 2 plus 2 ataukah 4? Itu pertama, itu boleh 2-2. Tapi tarjih, silakan buka buku tanya jawab kalau salah jilid 2 atau jilid 3 itu. Itu mengatakan karena 4 rakaat ya sudah ikuti 4 rakaat. Bukan 2-2 gitu loh. Jadi 4 rakaat 1 salam. Seperti salat tarawih. Kalau 4 rakaat berarti tanpa salam. Tanpa apa? Tanpa tahiyat. Ya, tarjih itu. Sebelumnya itu juga 4 ya? Sebelum sholat Jumat tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas sesuai sakarepku. Sakuate saonone waktu. Kalau sholat sebelum Jumat, itu patokannya itu apakah imam naik mimbar atau kadang khotib naik mimbar? Kadang-kadang ada yang khotib sudah rampung atau sholat Jumat. Maksudnya nggak ada. Memang tekannya kari gue. Adabnya gimana? Ya. Ben ketok. Ini tekannya kari. Pertama begini, Pak. Sholat sebelum Jumat itu sholatnya apa sih? Kira-kira sholat qobliyah apa sholat tahiyatul masjid? Coba kira-kira.
Tahiyatul. Tahiyatul mungkin. Al-Masjid. Bukan qobliyah ya? Enggak tahu ya. Kita orang Muhammadiyah, azannya hanya 1 kali. Azan itu dibacakan ketika sudah masuk waktu. Yang namanya sholat qobliyah itu adalah di waktu dilaksanakan setelah azan, Pak. Setelah azan, antar azan dan iqamah itulah waktu sholat qobliyah. Sementara karena kita begitu azan langsung khutbah, berarti kita tidak ada sholat qobliyah. Maka sholat sebelum Jumat itu bisa pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah mutlak, yang jumlah rakaatnya terserah. Kata Rasulullah, sak keselmu. Karena nunggu imam, urung teko-teko, rong rakaat salam. Tapi ketika imam sudah datang, imam dulu kan tidak seperti sekarang, Pak. Rasulullah itu datang langsung naik mimbar. Imam Syekh kan isi ngenteni. Sehingga ketika begitu Rasulullah keluar, itu hentikan sholat sunnah. Tetapi pernah terjadi ketika Rasulullah sedang khutbah, ada orang datang. Langsung duduk. Oleh Rasulullah takkan, sholat durung. Bareng Rasulullah, sholat di sini rakaat. Itu, Pak. Makanya ono wong iji khutbah kok sholat. Memang Rasulullah pernah terjadi seperti itu. Memerintahkan. Yang penting, kan ada lagi kemudian argumentasi. Mendengarkan khutbah itu wajib. Sholatnya sunnah. Makanya kita mestinya orang usah sholat. Langsung menekan wajib. Tapi nyatanya Rasulullah itu memerintahkan. Artinya apa? Ketika kita masih ada kesempatan melaksanakan sunnah, ya laksanakan. Baru kita masih bisa mendengarkan yang wajib. Tetapi kecuali imamnya wis doa, ya, itu ya orang usah. Nanti sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya mestinya ojora, wis rampung ya. Karena kita lebih mengutamakan yang wajibnya. Jadi kondisinya begitu, Pak. Lebih mengutamakan mendengarkan khutbah. Iya, ketika tidak ada lagi waktu. Tapi kalau bisa ada, Rasul memerintahkan. Waktunya mepet. Kalau ada waktu, Rasul memerintahkan. Sholat sih, 2 rakaat. Iya. Jika misalkan kami sholat maghrib, di tiga. Sholat maghrib, kemudian memandang Bisa. Kami sholatnya kan tidak sholat itikaf. Ye. Kemudian sholat apa itu? Bukan sholat ye sunahnya. Kita sholatnya sunnah, Pak, sholat sunnah. Sunnah mutlak. Dasarnya Rasulullah mengatakan kullu adzanaini as-shalah. Di antara 2 azan, misalnya azan dan iqamah itu ada sholat. Jadi setiap ada azan antara iqamah mesti ada sholat. Ini 5 waktu, Pak. Semuanya ada. Nanti hanya yang ini nanti dibagi 2. Ada yang namanya sunnah muakkad dan yang ghairu muakkad. Muakkad itu yang 10 itu. Ya, jadi yang muakkad itu yang sebelum zuhur sama sebelum subuh. Lainnya kan setelah ada yang 10. Nah, itu. Yang sebelum kan hanya zuhur dan subuh. Ini sebelum, ini muakkad. Tapi sebelum sholat asar juga ada sholat sunnah tadi, bainal adzana ini. Ya. Sebelum maghrib ada juga sholat sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini yang ada mengatakan ini ada juga sebelum maghrib ada qobliyah. Karena Rasul mengatakan, shollu rakaataini sholat liman sya'a. Sholatlah 2 rakaat bagi siapa yang mau. Artinya disunahkan tapi tidak dianjurkan sunnahnya. Tapi tetap boleh sholat. Jadi dengan nunggu maghrib dengan isya boleh sholat sunnah. Sunnahnya mutlak. Maksudnya begini, jadi setelah maghrib, kami sholat. Setelah selesai sholat, Nunggu di masjid. Sampai adzan isya. Setelah adzan isya, sholat sunnah. Yang sunat, sholat, yang diam saja. Menunggu Azan iqamah. Lah iya. Jadi antara azan Dan sholat ada sholat sunnah. ada sholat. Mutlak. Tapi kalau sholat iftitah kan tidak akan sudah duduk ya. Iya. Beriftitah tahiyatul masjid.
Oh iya. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Itu sebelum duduk. Enggak. Apa sholat sunnah itu harus membaca doa iftitah? Ya. Ya. Sholat sunnah itu tetap Pak. Sholat sunnah maupun sholat fardu itu semua sama. Bacaan-bacaannya sama. Lah Rasulullah kan memberikan banyak macam jenis Pak. Karena ada sholat sunnah kan ada yang khafifataini. Sholat sunnah tapi 2 rakaat yang ringan. Ringan itu Rasulullah di sini ada 2 macam yang sholat di khafifataini yaitu qobliyah subuh itu disebutkan khafifataini. Tapi tetap diperintahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi surat iftitah sebelum taraweh itu dicontohkan Rasul hanya membaca Fatihah saja. Tanpa surat yang khafifatain. Makanya kemudian tentang bacaan doa iftitahnya itu juga ketika sholat iftitah ada sendiri. Ada sendiri doanya. Tapi selain sholat sunnah tadi iftitah, sholat sunnah yang lain itu doa iftitahnya sama saja. Kita tinggal milih. Iftitah kan ada yang paling pendek. Ya, yang paling pendek itu doa iftitah adalah apa namanya? Allah Akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Sudah. Itu dari Ali kok. Ya. Kemudian ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah adalah yang kita biasa baca Allah ba'id baini wa bainata itu tengah-tengah. Ada yang panjang. Wajah wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa anal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. La syarika lahu wa bidzalika anal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana terus Pak. Panjang. Itu pilihan. Maka silahkan dibaca semua, dipakai semua. Nek sholat sunnah pakai yang pendek, sholat fardu biasa pakainya yang panjang, tengah-tengah, tahajud pakainya yang panjang. Nah, tahajud itu suratnya panjang, rukunya panjang, iftitahnya yang panjang. Ayo, diminum monggo. Monggo nggih. Tadi disampaikan terus walaupun surat sunnah harus dirasakan membaca surat yang Bukan diwajibkan, Pak. Bukan diwajibkan, Pak. Bukan diwajibkan. Itu sunnah juga. Di sholat fardu saja sunnah. kan kalau kita melihat waktu 3-2 menit Tidak apa-apa, sah. Sholatnya sah. Nggih. Dalam lewat kaitannya tadi dengan Jumat dengan Nggih. sebelum Jumat banyak sholat sunnah, tapi kadang-kadang kita melupakan waktu zawal. Nggih. Bagaimana itu nanti Nggih. padahal itu nanti larangan untuk sholatnya. Nggih. Kadang-kadang di masjid tidak diperangkan nanti Jam berapa? Jam berapa nggih? Nah, kita tahunya ya atas berarti sudah zawal. waktu zawal ini enggak Nggih. itu larangan katanya itu. Kalau yang dilarang bukan zawal, kalau zawal kan sudah tergelincir, Pak. Yang nggih, di tegak lurus itu yang tidak boleh. Lalu sebelum Jumat biasanya datangnya kan sebelum Nggih, nggih. Nah, itu diperhatikan monggo, perhatikan. iya masjid seharusnya Nggih. memberitahu Ya. ini larangan untuk sholat ABC. Ya mungkin kan berapa menit lah, katakanlah 5 menit sebelum apa? Ya, sebelum tergelincir itu ya. Ba'da zawal ya, ba'da zawal itu baru zuhur. Lah sebelum ba'da masih zawal itu, iya. Sama dengan anu Pak, menjelang terbenamnya matahari. Kita masuk masjid habis maghrib, hampir maghrib. Itu sebenarnya kita nggak usah sholat. Nunggu setelah huruf. Walaupun nuwun sewu ada satu pendapat. Itu yang diperboleh sholat tahiyatul masjid itu masih tetap diperbolehkan. Itu adalah pendapat seperti itu. Karena tahiyatul masjid nanti disamakan dengan orang dikawin tawaf. Tawaf kan kapanpun boleh. Tidak ada waktu larangan tawaf. Dan tawaf itu dijadikan sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid.
Hanya ketika kita masuk Masjidil Haram, langsung tawaf itu kita sudah terhitung sama dengan tahiyatul masjid. Itu kan matahari tengah, bukan matahari terbenam dan matahari terbit ya. Ya. Suruk ya. Tuluk, zawal, syuruk. Syuruk terbenam. Sekarang itu 6. Huruf ya. Huruf. Itu 603 Pak. Yo itu ganti-ganti Pak. Terus berubah sesuai dengan Iya itu berubah-ubah. sesuai dengan terbitnya matahari. Kenapa sholat harus wudhu? Nah, ya kan diperintah Rasulullah. La sholat aliman. Kayak sunnah Rasul. Itu ditanyakan orang Nasrani. Orang kita ini sholat Biar wudhu. Itu satu rangkaian. kita ini bedanya. Kita ini kalau menjalankan itu ya diperintahkan. Nggih. Sepanjang kita nggak perintah, Ya nggak usah dilaksanakan. nggak usah dilaksanakan. Tertolak itu. Lagi sih namanya. Lah. Nah itu. Tapi kalau kita melihat filosofi wudhu, ini kan kalau itu saya itu Mirsa sama Asin itu kan kalau wudhu kan mau dikopiok. Iya anak kecil Pak. Tapi sebetulnya itu kalau itu kan yang tersurat ya, tapi yang tersirat itu ketika kita mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau dirasakan tuh luar biasa. Ketika saya membaca Bismillah saya wudhu, tangan saya itu menulis tanda tangan palsu gitu. Tanda tangan palsu, apalagi ketika saya praktek tangannya belatil misalnya. Jadi ketika kita kemudian mau melaksanakan cuci tangan dalam arti yang pertama kali sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tangan yang kemudian sifatnya itu haram itu harus disingkirkan. Ya beda lah Mirsa sama kita. Kalau sekedar kita cuci tangan kan ya tidak perlu pakai Bismillah Pak. Iya. Jadi itu maknanya tinggi sekali. Setelah itu kita cuci mulut. Cuci mulut itu yang dicuci itu mulutnya. Nah mulut itu apa? Untuk makan. Jadi kalau sudah wudhu, kok makannya itu ngawur dalam arti zatnya itu tidak halal, maka tidak boleh. Jadi ketika kita wudhu itu sudah mengikrarkan, saya tidak akan makan yang haram, baik itu zat maupun cara kita memperoleh. Ya pada Pak hibah Ngomongnya Soyo. itu hibah, apalagi fusuko itu mengumpat. busuk. Mengumpat itu kalau di lagi kita itu kena dam kita Pak, kalau berkata-kata mengumpat. Jadi ketika kita wudhu dengan memasukkan air ke dalam berkumur ini, mulut kita dilarang untuk menyakiti orang lain Pak. Kata-kata yang misalnya menganggap lekit gitu loh, kan ada orang yang suka nyari lekit gitu, yang ngomongin tentang reke itu. Dan begitu pun ketika wajah kita cuci ini, maka kita sebetulnya sedang melaksanakan bahwa kita itu menghadap yang kecil. Dan begitu pun ketika kita kakinya kita cuci, itu tidak boleh melangkah ke dalam maksiat. Dan sebetulnya kalau kita ini dengan filosofi wudhu saja, kita dalami kemudian kita artikan yang tersirat bukan yang tersurat. Tersirat itu maka sebetulnya itu kita tidak bisa apa-apa. Dari kalau aku ini wah sih aku tak siar wudhu. Karena korupsi Pak. Misalnya Pak Edi Pak ngapel dulu. Iya misalnya kita kan ini otomatis gitu.
Dan banyak kan, bahkan ada teman saya itu mengatakan, bos nek aku wis wudu itu kalau mayat. Betul, karena sebetulnya kita disucikan semuanya, kita disucikan semuanya. Ya itulah maka ketika kita kemudian kita berbuat maksiat, kemudian kita wudu, itu hakikatnya adalah kita mensucikan apa yang kita berbuat dosa tadi. Nah kenapa kita disucikan kok mau berbuat dosa lagi? Lah kalau kita kenapa sore mandi kok pagi juga masih mandi? Jadi hal-hal yang semacam ini yang kita hapus ya, karena kita kemudian menghafalkan pada syariatnya tadi. Barangkali nanti ada kajian ya, misalnya kita ruku itu kaitannya sama bagaimana konsentrasi oksigen dalam otak, bagaimana ketika sujud itu bisa menimbulkan endorfin bahagia. Lah yang semacam ini yang kita itu tidak tahu manfaat, tidak tahu anunya, kenapanya. Moro-moro yang sholat itu kok senang. Nah itu sebenarnya kita mekanismenya itu kalau dikaji itu masih dalam ranah yang betul-betul suatu luar biasa. Jadi untuk ini menggarisbawahi ya, kalau wudu itu kita jangan seperti yang anak SD atau saya, kalau pikuk. Iya. Dan itu kalau marem-mareman. Marem suluk nih udah sekolah atau nih Blumban marem itu biasa tuh. Tapi kenapa? Allah merintahkan ini tangan terus turunnya gitu. Kemudian ini tangan itu luar biasa. Sampai ada yang mengatakan kalau pakai itu baru dulu namanya betul. Kita sudah suci. Ini cerita lama. Saya pada waktu itu masih di Kebumen, berumur di sana. Saya kenamuan itu mendampingi Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu mau jadi khotib. Ya beliau dari mana-mana, langsung dia tidak wudu. Karena beliau itu sudah wudu, Menjaga wudu itu. Menjaga wudu. Bahkan ada sahabat Bilal itu Rasulullah ketika Sidratul Muntaha naik ke Abu itu melihat lumpai Bilal ya. Bilal. Terus kemudian ditekoi. Ini sampai itu nih gendongi amalan itu. Saya selalu memperbarui wudu. Sholat Pak, sholat Ya. sholat wudu, sholat sunnah wudu. Sholat sunat wudu ya. Jadi habis wudu kemudian ada sholat sunah. Sholat sunah wudu. Itu yang pokok. Jadi sebetulnya kita ini kalau tahu ilmunya itu surga itu bisa dimasuki dari secara penjuru. Buat itu tirinya ya, kalau kita itu mengamalkan suatu laku atau amalan itu, kalau bayar itu berarti kemungkinan tidak perintah. Jadi harus sholat bayar itu. Makanya kalau kita diperintahkan itu pasti gratisan. Jadi sebenarnya berbuat baik itu gratis. Wudu itu kan berbuat baik. Karena itu inilah kita ada ilmu baru tadi, maksudnya pengantar sholat dilengkapi wudu. Nah, wudunya itu tidak sekedar bagaimana kita secara zahir membersihkan apa yang kita bersihkan, tapi mulailah kita mencerna apa yang sebetulnya tersirat itu dari cuci tangan sampai dengan kemudian cuci mulut. Itu ada temannya Pak Pongki itu. Kalau saya tanda tangannya palsu setelah wudhu gimana? Maksudnya tanda tangan itu tidak bisa. Ketika wudhu ada tanda tangan untuk katakanlah sertifikat apa, tidak boleh. Jadi batal. Dia wudhu.
Pogi bukan temannya Pak Pogi. Temannya Pak Pogi. Iya. Gusok. Ada itu orang yang masih hidup belum mati. Ya saya rasa ini sudah sampai tentang kajian ahkam daripada KPK sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengamalkan apa yang sudah dikatakan. Sekian, kita tutup kajian ini dengan kata Alhamdulillah. 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 Sampai ketemu.